Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Halo Tarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi si dia, seseorang yang saat ini sedang berada dalam pikirannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita bakalan kepoin dia, kira-kiranya apa sih perubahan yang bakalan terjadi dalam dirinya untuk di beberapa waktu dekat ini ya. Nah, namun sebelum Mari memulai menyampaikan bacaannya, mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik. Langsung aja ya. Di sini Mari mulai, ini dia. Nah, ada energi dari The Moon Reverse. Berikut energi ada dari sini dan kemudian ada di sini. Oke. Berikutnya di sini ada energi dari itu, kemudian ada di situ dan berikutnya ada di sini. Ya. Nah, jadi kalau melihat gini ya, ini perubahan yang mungkin agaknya kurang nyaman bagi kamu untuk mendengarkannya. Tapi gini yang jelasnya bahwa nampaknya kamu agak kurang ngerti ya. Jika selama ini tuh dalam hubungan dengan kamu, dia sudah cukup lama itu kayak ngerasa banyak sedihnya gitu loh. Lebih banyak dia mengalami hal-hal yang dia anggap di situ tuh mengecewakan dia gitu ya. Banyak hal di situ tuh yang bikin dia jadi cemas, resah, gelisah. Nah, seperti itu. Karena di sini kayak ada ya penilaian dia itu tuh bahwa ini semacam kisah hubungan yang bertepuk sebelah tangan. Dia aja yang cinta kamu, dia aja yang sayang kamu, dia aja yang kangen kamu gitu. Sementara kamunya sendiri menurut dia kok nggak kayak gitu ya, gitu dianya. Kok kamu tuh semacam orang nggak mau membalas cintanya dia, rasa sayangnya dia gitu ya. Ini terutama akhirnya bikin dia tuh sering mengalami sakit karena rindu sama kamu. Jadi terlepas apakah hubungan ini tuh masih berjalan ataupun tidak, namun kok ada kehilangan kamu ya, gitu. Dia merasa kehilangan kamu di situ. Jadi tubuh fisiknya kamu ya masih bisa dia lihat, ya suaramu masih bisa dia dengar, aroma tubuhmu masih bisa dia baui gitu kan. Nah, tetapi kok kayaknya soulnya kamu itu tuh menurut dia nggak hadir di sini, gitu loh. Itu yang bikin dia sedih, gitu ya. Jadi belakangan hari ini tuh dia lebih sering itu tuh galaunya ya, ketimbang tenangnya. Nggak usah lah perkara untuk bahagia, untuk dapat tenang aja tuh agaknya sulit menurut si seseorang ini. Dia usahain bagi diri dia sendiri gitu loh. Ya bisa kamu kayak kelihatan sibuk sendiri gitu ya, kamu kayak jarang ada untuk dia gitu ya. Atau ya kalau kalian misalnya di sini tuh telah berpisah, sebab ada di sini tentang perpisahan juga gitu kan. Kalau di saat ini tuh kalian sudah berpisah, jadi kok dia rasa-rasa kamu seperti benar-benar telah meniadakan dia dalam hidupnya kamu. Jadi ini kayak semacam perpisahan yang tidak kamu anggap kaleng-kaleng, yang nggak kamu anggap sebagai skenario bercandaan, tapi kayak menurut dia semacam kamu tindak lanjuti. Jadi kayak kelihatan kamu seperti punya hidup baru, sudah punya kehidupan yang lain, gitu ya, dan meninggalkan tentang dia itu tuh hanya sebagai kisah masa lalunya kamu gitu. Nah, jadi kalau ceritanya ini tuh tadi kamu bertanya tentang dia yang menjadi mantannya kamu, ternyata di situ tuh dia belum move on dari kamu. Belum move on kalau Mari lihat ya. Masih sering di situ tuh dia dibelenggu oleh sisi emosional karena kamu gitu loh. Jadi masih sering itu tuh kayak nangis gitu ya. Nangis walaupun mungkin nangis dalam hati gitu ya, ini terutama bagi dia yang tidak terbiasa untuk mengekspresikan tetesan air mata ya sebagai bentuk dari kesedihan gitu ya. Jadi kayak sedih aja gitu. Pastilah kalian paham kan, nggak mungkin lah umur sekian nggak pernah merasakan nangis dalam hati gitu ya. Nah, jadi itu bisa dia nangis, dia banyakkan nangisnya di sana gitu loh ya. Jadi kayak perihal menyangkut tentang kamu itu tuh hal yang menggalaukan dirinya, mengkuras dia dari sisi emosionalnya dia gitu loh, terkuras dia. Nah, di sana ya terganggu dia itu kalau Mari lihat ya. Dan ini tuh kok kayaknya
udah sakit betul gitu loh. Udah sakit sekali yang dia rasakan gitu ya. Nah, jadi kayak mau menarik perhatiannya kamu, dianya malu, dianya takut juga di situ ya. Nanti kalau dia datang, misalnya dia mintakan ke kamu, "Bebek perhatiin aku dong," kamu malah yang kayak, "Apaan sih kamu ini lebay banget," gitu ya. Jadi kayak semacam takut dia lagi disakiti lebih lanjut sama kamu, gitu loh. Ya, tapi perhatiannya kamu yang memang dia butuhkan, cintamu yang dia harapkan. Tapi kalau dia melakukan tindakan untuk mengambil cintamu, ngambil perhatian kamu, ngambil hatimu, ngeri akan resiko kalau ditolak sama kamu, gitu. Lah, nggak usah pun pakai acara ditolak sama kamu. Hanya kamu cuek sama dia, sibuk sendiri dengan dunianya kamu nggak marah-marahin dia kok. Ya misalnya ya, itu aja udah bikin dia sedih. Konon lagi nanti kalau dia kayak tunjukin sisi emosionalnya sama kamu malah leceh. Nanti di situ dia makin nambah sakitnya dia. Sekarang aja rasa sakitnya itu tuh hampir-hampir nggak bisa dia tanggung, gitu ya. Sulit untuk dia hadapi, gitu loh. Apalagi nanti kalau misalnya bener nih, kalau dia ngajak kamu ngobrol, dia ngajak kamu jalan, dia ngajak kamu balikan, malah ditolak inginnya dia, gitu ya. Wah, nggak kuasa dia. Itu menurut dia sebuah tantangan yang maha dahsyat. Mendingan gak usah lah, tantangannya gak usah ditantangin gitu dia, ya. Jadi kayak semacam dia tuh harus tahu-tahu diri, ya. Jadi kayak adalah aku nih nggak berarti, gitu ya. Aku ini tuh nggak penting bagi kamu, gitu. Kamu tuh nggak bisa banget ngebaca sisi perasaannya aku, gitu dia. Ya aku ini sih habis nggak berharga bagi kamu, gitu-gitu. Jadi kayak dia nih sedang mengibai diri dia sendiri nih belakangan. Iba dia ke dirinya dia. Jadi kayak udah makin sakit gitu loh ya. Kenyataan fakta lapangan dia anggap sudah buruk gitu. Dia tambah-tambahin lagi dengan identifikasi dirinya dia yang buruk. Double di situ itu jadinya rasa sakit dia. Gitu loh. Ya aku memang nggak kamu cintai sih, makanya kamu nggak juga datang untuk ngajak balikan sama aku. Contoh ya kalau ini tuh kalian sudah berstatus mantan gitu. Aku ada di sini tapi kamu nggak peduli sama perasaannya aku gitu. Ya aku ini tuh yang nggak berharga bagi kamu. Nah, udahlah, udah sibuk aja dia iba-iba ke dirinya gitu, mengkecilkan diri dia sendiri di sana gitu ya. Nah jadi kayak semacam ya si aku pantas ya, menurut kamu aku ini pantas banget ya diperlakukan kayak gini sama kamu, gitu ya. Malang banget nasibnya aku terjebak dalam situasi cinta bertepuk sebelah tangan. Udah gitu-gitu dia tuh ke diri dia sendiri situ. Ya kalau kamu cukup jeli lihat dia, ya kamu bisa tuh nengok dia makin pendiam gitu ya. Kalau cukup pandai untuk membaca raut wajah gitu ya, nampak itu dari mata yang sayu gitu ya. Kelihatan itu pokoknya kan kalau orang yang sedih hati, walaupun tanpa tangisan hadir di situ ya, pada dirinya gitu. Nah, ya kayak orang-orang kayak Marin itu pasti kami bisa baca, oh ini orang banyak sedihnya itu ya, agak-agak biru-biru ya di bawah di kantung mata gitu ya, ada biru-biru sembab kayak gitu. Itu tuh ada kemungkinan tapi memang ada tuh dia modelnya, tapi jelasnya gitulah si seseorang ini. Dan dia nih bisa itu yang akan kayak dia ini kan butuh banget cinta ya, dia tuh kan butuh banget diperhatikan, dia tuh kan butuh banget diromantisin gitu. Karena yang dia kejar di sini tuh Marida dunia batin gitu loh. Dia bisa aja itu tuh nggak usah pun kamu ngajak dia pergi jalan-jalan, makan-makan minum di resto-resto mahal gitu ya. Kamu
mau aja rajin nelfon dia, rajin chatting dia, mau duduk lama-lama, walaupun sambil diem ini ya, di dalam rumah gitu ya. Tapi kamu ada hadir di situ. Itu tuh dia rasa udah sangat amat cukup. Gitu loh. Dia nggak mintain kamu beliin dia emas berlian gitu ya. Ganti mobil baru, misalnya beliin dia apartemen, bawa dia jalan-jalan ke Eropa, contohnya ya. Dia itu tuh bisa, aku nggak butuh itu semua. Tapi aku tuh mau kamu tuh cinta aku. Gitu loh. Aku tuh mau kamu itu tuh bener-beneran hadir. Gitu loh. Ada ini kebutuhan batin ini tuh, kebutuhan batin dia itu tuh yang dia bilang nggak bisa dia usahain sendiri. Gitu loh. Kebutuhan batin dia ini tuh hanya akan bisa didapat dari pasangan. Dan di saat ini tuh yang dia akui sebagai pasangannya dia adalah kamu. Gitu. Jadi ini tuh pasanganmu melo-melo ini orangnya. Rapuh ini. Sensitif ini orangnya. Sensitif dalam artiannya sensitif yang dikit-dikit sedih. Gitu-gitu. Ya, walaupun dia ini tuh cowok. Wajahnya bisa aja garang kayak bodyguard gitu ya. Atau kayak preman pasar gitu ya. Tubuhnya dia tinggi, tegap besar, otot-ototnya di mana-mana misalnya gitu ya. Atau dia bisa tuh kelihatan seperti cewek yang berpenampilan tomboy gitu ya. Nah, tapi itu tuh hanya cover. Itu tuh hanya tampilan luarnya aja. Kalau dalamnya Hello Kitty-nya ini, Barbie-nya ini. Dia itu tuh pengen dimanja-manja, manja-manjanya ini. Gitu loh. Kamu gak usah lakukan tindakan superhero, heroik gitu ya depannya dia. Cukup hanya kayak menggenggam tangannya, mencium pipinya, mau betah duduk lama-lama dengan dia gitu ya. Nah, yang tindakan yang lembut aja lah gitu. Dalam keheningan tapi hening yang hangat. Nah, itu aja pun kamu lakukan, udah seneng dia. Kamu di rumah tapi kamu nggak pegang handphone gitu ya. Ngajak dia cakap-cakap gitu ya. Kamu menceritakan kamu hari ini ngapain, kamu kemarin obrolannya sama teman apa saja. Itu tuh udah bikin dia seneng. Gitu loh. Kamu bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu. Nah itu dia rasa sudah cukup gitu. Itu dia rasa sudah menghangatkan hatinya dia. Memenuhkan batinnya dia gitu. Tapi itulah celakanya hingga saat ini tuh dia rasa kamu nggak paham, kamu nggak ngerti, gitu. Kamu hanya datang tapi kamu mengacuhkan dia. Kamu ada tapi kamu mengabaikan dia. Itu sedih banget, itu loh. Nah, jadi kayak kebutuhan batin ini kan sudah sangat amat mendesak ya untuk dia segera tanggulangi. Gitu. Dia sadari bahwa kok kayaknya nggak enak banget kayak gini. Nggak seru. Hidup itu tuh seperti ini. Nah, jadi ada ini perubahan dalam waktu dekatnya. Jika selama ini tuh dia menunggu kamu, setia sama kamu, berharap sama kamu. Mulai ini mari lihat ya, mau dia apa aku membuka diri saja ya ke orang lain gitu. Nah, jadi ini tuh satu hal yang berbahaya, tapi kamu jangan persalahkan dia. Oh, gatel ini orang gitu. Enggak. Inilah bentuk dari usahanya dia memenuhi kebutuhan batinnya. Gitu loh. Ya, jadi dia tuh bisa kayak apa aku cari ya hiburan aku di luar sana. Mulai ini bahaya ini ya untuk yang kalian masih pacaran ataupun berumah tangga. Nah, ini paling yang udah berumah tangga yang paling bahaya. Gitu ya. Untuk melepaskan rasa sedih itu tuh gimana? Udahlah aku cari di luar. Karena diharapkan dari kamu, dia rasa itu tuh harapan kosong. Tak mungkin bisa didapat. Gitu loh. Ya. Hidup dia tuh sudah sunyi, hampa. Kayak gimana nih kesunyian dan kehampaan ini tuh lewat dari hidupnya. Tidak lagi dia alami. Gitu. Nah jadi dalam waktu dekat kamu gak usah heran kalau dia lebih banyak megang handphone. Nanti dia itu tuh bisa ya sedang membuka jalinan ya dengan orang lain. Gitu. Atau kemudian dia itu tuh gak lagi selalu ada di rumah. Gitu ya. Dia bisa itu tuh mulai akan mencari tempat ya. Kira-kiranya kemana ya? Ada atau apa ya aktivitas ya yang bikin aku tuh nggak kesepian lagi, yang bikin emosinya aku ini tuh berganti rasa gitu. Nah di sana
Dan untuk beberapa yang lebih ekstrimnya mau lain itu. Nggak peduli apakah dia cinta sama orang lain ataupun tidak. Tapi bisa dia tuh mulai berharap ya. Dia menjumpai orang yang mau mencintai dia. Gitu. Walaupun dia bisa aja kayak cintaku padamu tidak akan hilang. Tapi aku mau mencari seseorang yang mau mencintai aku gitu. Jadi ini tuh bisa mulai membuka diri kepada laki-laki lain ataupun kepada perempuan lain. Nah, bisa ini sana. Ya, tapi inget ya, kamu mendengarkan video ini jangan ngamuk-ngamuk nanti sama pasanganmu ya. Ntar lagi kamu mau menggatel ya, gitu. Enggak, tapi ya ada baiknya kamu rendah hati untuk introspeksi diri, gitu. Bahwa pasanganmu ini tuh butuh perhatian. Misalnya, ya kalau udah menjadi mantan, nah itu udah lain cerita ya. Kalau memang dia ini tuh tadi memang sudah berstatus mantannya kamu. Gitu ya, kalau kamu nggak mau balikan sama dia ya nggak masalah, biarkan dia untuk move on, gitu ya kan. Namun ini tuh kalau dia udah jadi mantan kamu, inget ya, move onnya dia itu tuh bukan karena hatinya sudah tidak ada lagi ke kamu, tapi dia mencari seseorang yang menggantikan figurnya kamu dalam hidupnya dia. Nah seperti itu, mencari ada pendamping, karena orang ini tuh kok kayaknya nggak betah hidup sendiri, butuh dia ada. Dia diromantisin, dia ngeromantisin, gitu. Butuh dia memang pasangan di situ. Nah, sana ya, karena kebutuhan jiwanya dia inilah yang kemudian bikin dia oke, toh sudah menjadi mantan juga kan gitu kalian kan, udah jadi mantan juga, mau diharapin kamu balik lagi, dia udah nunggu kamu sekian waktu. Tapi kok kayaknya hilalnya untuk kembali ini tuh belum kunjung juga nampak, gitu loh. Ya udah dia mau nggak mau tuh harus move on walaupun dia belum mampu untuk letting go, ya ngelepasin kamu, tapi dia tahu dia harus move on, dia harus. Jadi bisa nih tuh kayak oke, aku hadirkan laki-laki lain ataupun perempuan lain dalam hidupnya aku biar aku lupa sama kamu. Nah itu kan biasa ada teknik-teknik gitu ya orang pakai kan. Nah, kalau untuk menghadapi sendiri rasa ini tuh nggak sanggup ya, mau menghilangkan jejak tentang kamu itu tuh nggak bisa. Jadi udah diajak kolaborasi, sadar nggak sadar ya, diajak orang lain untuk menjadi berkolaborasi dengan dia untuk menghilangkan perihal tentang dirimu dalam dirinya. Nah seperti itu ya, segera ini ada urgensi kalau mau lihat di sana ya, dari energi pasangannya kamu ada urgensi, ndak butuh waktu lama, pokoknya harus jumpa sama jalan ya, untuk merombak keadaan dirinya yang banyak sedih-sedih menjadi gembira, yang banyak hampa menjadi bahagia gitu, yang suntuk jadinya ramai gitu lah. Harus cepat katanya dia, nggak bisa lama-lama, nggak bisa ditunda-tunda lagi, terlalu menyakitkan soalnya gitu ya menurut si pasangannya kamu ini. Itu loh, harus dicari aktivitas yang bisa meluputkan pikiran perasaannya dia dari dirimu, gitu ya. Cari partner untuk happy dia itu di sana. Itu yang akan dia lakukan. Jadi yang selama ini tuh dia menunggu kamu sabar menghadapi keadaan dengan kamu ya, ini tuh dalam waktu dekat dia bilang oh nggak bisa lagi kayak gini, nggak cocok. Dihadapi terus situasi hati yang sedih-sedih, makin sedih jatuhnya. Nah, maka harus dipakai jurus lain yaitu membuka diri. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut energi Scorpio, ada energi dari Pisces di sana, dan kemudian ada energi dari Aries ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.